Saudara Supradio, jumlah data disabilitas di Indonesia sekarang mencapai 23 juta jiwa, atau artinya sekitar 8,5% dari jumlah penduduk di Indonesia itu adalah mengalami disabilitas. Nah, ironisnya dari jumlah itu tidak sampai 1% atau sekitar 720.000 jiwa disabilitas yang bekerja. Nah, artinya banyak jutaan disabilitas yang tidak bekerja. Hari ini atau kali ini saya berada di tempat ini, di mana ini adalah kantor imigrasi Kota Malang yang ternyata juga memberikan fasilitas bagi teman-teman disabilitas untuk bekerja. Saya akan bertemu dengan salah satu perempuan yang juga disabilitas yang akan kita ajak ngobrol di kesempatan podcast Supradio kali ini. Jadi Anda jangan kemana-mana, tetap bersama saya Yofi Mardika di program podcast Supradio, ngobrolin perempuan dan disabilitas. Ya, saudara Supradio, saat ini di sebelah saya sudah ada Mbak Uswatun Hasanah atau yang biasa disapa Mbak Uswa. Nah, Mbak Uswa ini adalah perempuan disabilitas yang saat ini bekerja di kantor imigrasi Kota Malang. Nah, kita akan berkenalan lebih jauh, lebih dekat, dan kita akan berbincang tentang aktivitas Mbak Uswa di kantor ini dan juga pengalaman Mbak Uswa selama berada di Kota Malang. Apa kabar Mbak Uswa? Halo, baik Mas. Baik, sehat? Baik, Alhamdulillah. Harus tetap semangat ya? Selalu tetap semangat. Ya, Mbak Uswa, saya ada informasi nih, ya, gitu kan? Saya ada informasi bahwa Mbak Uswa itu adalah merupakan salah satu alumnus dari Universitas Brawijaya. Apakah benar? Ya, betul sekali. Saya alumni dari Universitas Brawijaya, jurusan Sastra Inggris. Oke, nah Mbak Uswa kan kabarnya berasal dari daerah yang jauh di sana nih, dari mana namanya Banyuwangi begitu kan? Nah, ceritanya bagaimana bisa mendaftarkan atau bisa bisa kuliah di UB begitu? Awalnya saya mendapatkan informasi dari guru SMP saya bahwa di Universitas Brawijaya itu membuka pendaftaran mahasiswa disabilitas. Nah, akhirnya saya mencoba dan alhamdulillahnya saya lulus. Ya, kalau boleh tahu Mbak Uswa lulus tahun berapa? Tahun 2019. 2019. Nah, ada nggak Mbak pengalaman ya mungkin bisa ceritakan pengalaman Mbak Uswa selama berkuliah di Universitas Brawijaya? Nah, pada awalnya saya masuk ke Universitas Brawijaya itu kan saya bertemu teman-teman non-difabel sama difabel, karena di Universitas Brawijaya itu universitas yang inklusif menurut saya. Dan saya di pengalaman saya ketika di universitas atau di kampus itu saya sangat bersyukur sekali berada di lingkungan yang sangat mendukung seperti itu. Dan sebagai perempuan difabel, saya merasa ketika di kampus tidak dibeda-bedakan seperti itu. Meskipun saya difabel, jadi teman-teman saya itu sudah menerima saya untuk berteman. Oke, ya. Mbak Uswa kan lulus tahun 2019 nih, ya kan? Nah, masuk ke kantor imigrasi ini tahun berapa, Mbak? Untuk masuknya saya sebelum COVID. Berarti 2020 ya. Ya. Jadi di tengah-tengah fase COVID waktu itu kalau nggak salah ya. Nah, kenapa Mbak Uswa memilih
bekerja di kantor imigrasi Malang? Nah, pada awalnya sebelum masuk ke imigrasi, saya pernah membayangkan, saya berkeinginan kalau saya bisa mau bekerja kalau nggak di Surabaya atau Malang atau Pasuruan, dan alhamdulillahnya rezeki saya di Malang lagi. Di Malang begitu ya. Nah, artinya total berarti sudah 3 tahun di Kota Malang ya. 2020 kan? Kalau bekerjanya 3 tahun, kalau untuk waktu kuliah sampai bekerja sudah sekitar 8 tahunan di sini. 8 tahun. Nah, bicara selama 3 tahun bekerja di kantor imigrasi nih, Mbak. Bagaimana dengan teman-teman kantor menerima Mbak Uswa? Ya, kalau untuk di sini saya sangat bersyukur sekali dan sangat senang tentunya. Teman-teman di imigrasi sangat welcome sekali terhadap saya. Meskipun wanita difabel, mereka tidak membedakan dengan pegawai yang lain seperti itu. Jadi mereka welcome. Oke. Nah, Mbak Uswa, kalau boleh tahu Mbak Uswa di kantor imigrasi sebagai apa dan apa yang dilakukan dalam sehari-hari bekerja? Saya di imigrasi di bagian humas dan saya ditugaskan di bagian informasi. Dan di informasi itu tugas sehari-hari saya adalah menyampaikan informasi terkait jasa keimigrasian dan memberikan informasi terkait pendaftaran online. Oke, ya. Kalau bisa dikategorikan Mbak Uswa ini kan termasuk dalam difabel daksa begitu kan? Nah, biasanya seorang difabel itu kan selalu akan mendapatkan stigma, penilaian yang tidak baik dari masyarakat, diremehkan begitu kan? Nah, bagaimana hingga Mbak Uswa sampai sejauh ini dengan dukungan orang tua sendiri dan orang-orang terdekatnya Mbak Uswa begitu? Nah, alhamdulillahnya dalam saya sampai di detik ini itu adalah karena dukungan dari keluarga tentunya, sahabat, saudara gitu. Dan alhamdulillah saya mendapat dapat keluarga yang sangat mensupport dalam berpendidikan, dalam bekerja seperti itu. Jadi alhamdulillah keluarga sangat mendukung apa yang saya lakukan seperti itu. Ya, jadi bisa disimpulkan bahwa kunci dari keberhasilan Mbak Uswa sekarang adalah dukungan keluarga. Dukungan keluarga. Begitu. Nah, bagaimana misalkan harapan Mbak Uswa ini dengan orang tua yang memiliki anak-anak difabel mungkin? Pesannya ke mereka begitu. Pesan saya adalah jangan membeda-bedakan meskipun mempunyai anak difabel ataupun tidak. Jadi perlakukanlah sama. Oke. Nah, kalau boleh tahu Mbak, bentuk dukungan orang tua terhadap Mbak Uswa itu seperti apa konkretnya? Baik dari segi pendidikan misalkan atau dari segi ya apapun itu. Gitu. Waktu itu misalkan dalam berpendidikan ya, awalnya orang tua termasuk bapak saya. Sebenarnya waktu saya diterima kan dapat pengumuman lolos diterima di Universitas Brawijaya itu sebenarnya nggak suka Mas. Kenapa? Karena beliau berpikir biayanya itu mahal seperti itu. Dan alhamdulillah di tengah-tengah saya belajar di Universitas Brawijaya, saya mengajukan beasiswa atau namanya bidik misi. Nah, alhamdulillah mendapatkan itu dan sampai lulus kuliah. Ya. Jadi artinya kan salah satu perjuangan terberat difabel itu kan harus mewujudkan mimpi, begitu kan? Nah, bagaimana cara Mbak Uswa untuk mewujudkan mimpinya Mbak Uswa itu? Mewujudkan mimpi saya adalah membuktikan, karena kan balik lagi
saya kan hidup di desa, karena kan stigma atau di lingkungan terdekat saya bahwa difabel itu, apalagi wanita, itu tidak bisa apa-apa gitu. Ya. Pernah suatu ketika saya mendapatkan informasi dari ibu saya bahwa ada yang menyeletuk, kenapa kok disekolahkan, Oke. udah tahu cewek, udah tahu cacat gitu, biarlah di rumah aja gitu. Nah, bahwa saya membuktikan itu, bahwa meskipun saya difabel, mempunyai keterbatasan, saya bisa membuktikan gitu, bahwa saya bisa. Itu sebagai buktinya saya bisa bekerja di imigrasi. Ya. Mbak, di luaran sana itu kan banyak anak-anak difabel yang mungkin tidak seberuntung Mbak Uswa. Nah, yang ingin saya tanyakan, pesan Mbak Uswa untuk anak-anak difabel yang mungkin tidak seberuntung Mbak Uswa. Jangan menyerah, tetap semangat, buktikanlah bahwa kita mempunyai keterbatasan, kita bisa berkarya, dan kita Bisa melakukan apapun Bisa untuk mewujudkan melakukan, mimpi itu ya, ya. betul. Oke. Ya, Saudara Supradio, itu adalah perbincangan saya, obrolan saya ringan sebenarnya dengan Mbak Uswa tentang perempuan dan disabilitas, bahwa apa yang saya sampaikan dan Mbak Uswa sampaikan adalah ingin menunjukkan bahwa difabel itu bisa berdaya dalam karya. Nah, ada satu kata dari saya sebelum mengakhiri perjumpaan kita di podcast edisi kali ini. Tuhan itu menciptakan manusia dengan sempurnanya masing-masing. Jadi kita sebagai manusia harus memperlakukan manusia yang lain dengan baik. Saya Yofi Mardika pamit, dan kita akan berjumpa kembali dalam obrolan podcast Supradio di edisi selanjutnya. Salam merdeka.